Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Fassalatullahi wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a waj'alna ya Rabbana minal mutawadhi'in wa na'udzubika ya Rabbana minal kibri. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah. Allah adalah pencipta kita. Kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba akan benar-benar menjadi mulia jika dia sadar akan dirinya adalah hamba. Hamba adalah hamba. Tidak akan berubah menjadi Tuhan. Maka di saat seorang hamba ini mulai meninggalkan sifat kehambaannya, maka menjadi semakin rendah karena dia tidak sadar akan dirinya. Agar seorang hamba ini tidak keluar dari kesadaran akan kehambaannya, agar diancam dengan dilarang untuk bertakabur, sombong. Sombong adalah tidak pantas bagi seorang hamba. Ada orang kadang sombong dengan kekayaannya. Dari mana dia mendapatkan kekayaannya? Sombong dengan jabatannya yang tidak abadi, bahkan di dunia pun jabatan sudah dicopot. Di sisi lain Allah mengangkat orang yang bertawadhu. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "Man tawadha'a li hakadha rafa'tuhu." Jadi waktu Nabi menceritakan bahasanya, barang man tawadha'a li, barang dia tawadhu kepada Allah, orang yang bertawadhu, rafa'tuhu, Allah akan angkat. Di sisi lain diancam oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jika ada kesombongan di dalam hati, maka ketahuilah seorang hamba tersebut akan terjauhkan dari neraka, dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesombongan lawannya tawadhu. Kalau orang tidak tawadhu masuk sombong. Dan tawadhu adalah sifat mulia yang sangat lengket, sangat akrab dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat tawadhu. Bagaimana Nabi dengan begitu beliau orang mulia. Akan tetapi itu dengan lapang dan dengan senang hati suatu ketika di saat ada seorang budak perempuan misalnya. Seorang budak perempuan itu disuruh oleh tuannya kehilangan uangnya. Karena uangnya hilang, maka budak tersebut atau wanita tersebut tidak berani pulang ke rumah. Karena apa? Dia tidak membawa barang belanjaan. Mau beli tidak ada duit, karena duitnya hilang. Dia pulang ketakutan. Akhirnya datang kepada Nabi dan membawa, ya Nabi tolong ikut saya, ikut saya. Nabi SAW seorang Nabi. Bukan diajak oleh seorang pejabat, bukan diajak oleh seorang kaya. Diajak seorang budak, diikuti oleh Nabi SAW. Kemana? Dibawa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu kehilangan duit, saya diutus oleh majikan saya lalu kehilangan duit. Saya takut pulang ke rumah, takut dimarahi. Maka aku membawamu agar aku tidak dimarahi. Baik, lihat. Dilatih oleh Nabi SAW. Sampai di rumahnya, di rumah tuannya menunggu. Tapi di saat tuannya menunggu itu kaget, kok ada Rasulullah bersama budaknya. Begitu senangnya didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, dijawab. Ada apa ya Rasulullah kau sampai datang ke sini? Sungguh bagi kami adalah sebuah karunia yang amat besar. Rasulullah menjawab bahasanya, aku tadi ketemu dengan budakmu ini, dan dia kehilangan uangnya. Karena uangnya hilang, maka dia tidak bisa belanja, dan mau pulang takut kepadamu. Maka aku datang ke sini untuk minta maaf kepadamu. Jawab tuan rumahnya, jawab sang tuan, apa? Ya Rasulullah, lebih dari itu aku telah memaafkan. Bahkan budak ini aku merdekakan. Karena apa? Gara-gara dia engkau telah datang ke tempat ini. Artinya, sisi kehidupan Nabi dia tidak memilah-milah siapa yang membawanya. Dibawa oleh seorang budak. Dan tidak ada imbalannya. Hanya untuk memintakan maaf. Masya Allah, itu Nabi. Bahkan Nabi di rumah beliau bagaimana keadaan Nabi? Yaqumu manzilahu.
Nabi juga memungut sampah di rumahnya sendiri. Raqi thawbahu, menjahit bajunya sendiri. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Seolah-olah kita lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan kesombongan. Dan hakikat kesombongan bisa disimpulkan apa? Hakikat tawadhu kalau sudah hilang kesombongan. Dan hakikat kesombongan disebutkan Nabi SAW. Ada suatu ketika Nabi bersabda, ada orang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang pakai baju bagus, kemudian sandalnya bagus? Apakah ini termasuk sombong?" Oh bukan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha bagus, maka Allah senang yang bagus. Akan tapi disabdakan Nabi SAW, al-kibru, hakikat kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Hakikat kesombongan adalah jika engkau mendengar sebuah kebenaran dari seorang ahlinya, lalu engkau sombong. Hukum Islam, Ustaz, para ulama berkata engkau sombong. Kata dokter, jangan kau makan, kau sombong. Kata insinyur, awas ini bakal roboh dengan begini, ini kau tidak dengar sombong. Kesombongan adalah al-kibru batarul haqq, khususnya menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para ulama. Wong kita menolak kebenaran dari dokter saja sombong kok. Kita datang ke seorang dokter, misalnya coba, Anda berobat kepada seorang dokter, lalu dokter memberikan resep, lalu Anda, saya tidak percaya. Ini kurang ajar, sombong. Matilah akhirnya. Karena dia melanggar aturan dokter. Begitulah. Jadi kesombongan adalah rendah dan akan kita pangkas dengan tawadhu. Yang lain lagi adalah setelah batarul haq adalah ghamtun nas, kalau kita mudah merendahkan manusia. Menganggap manusia ada remeh, rendah, itu adalah hakikat kesombongan. Bukan tapi para orang-orang soleh, para orang mulia, lihat selalu memandang orang lain adalah dengan pandangan husnudzon. Mungkin hari ini dia adalah jelek, tapi bisa saja esok hari diangkat oleh Allah. Sehingga tidak sempat merendahkan siapapun. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang sesungguhnya adalah merendahkan manusia, menolak kebenaran. Akan tapi untuk melatih kesombongan, yuk kita membiasakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, maka itu memangkas kesombongan. Semoga Allah berikan pada kita ketawaduan yang sesungguhnya, agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.